Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan semua dari GKI Menteng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mewakili Panitia Bulan Keluarga, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semuanya untuk mendengarkan apa yang sedang direncanakan untuk Bulan Keluarga di GKI Menteng. Temanya, Kumulai dari Keluargaku. Ayo kita dengarkan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga GKI Menteng tahun 2021 mengajak kakek nenek, bapak ibu, abang kakak, dan adik tercinta untuk mendaftar lomba memasak. Di 10 Oktober 2021 pukul 11 siang, kita akan bersama-sama memasak, mengikuti arahan chef terbaik GKI Menteng, berkompetisi penyajian, dan membuat kenangan bersama orang terdekat. Kami menunggu partisipasi jemaat dan simpatisan paling lambat 5 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKI Menteng dan juga simpatisan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga ingin mengajak dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada minggu ketiga di Bulan Keluarga, yaitu tanggal 17 Oktober, kita akan bertemu via Zoom untuk bermain bersama. Ada sedikit kuis tentang bagaimana kita saling mengenal satu sama lain antar sesama jemaat, atau mungkin kita juga akan bermain apakah kita masih ingat cerita-cerita di sekolah minggu. Dan ada hadiahnya, 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa tanggal 17 Oktober jam 11 siang. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman semua di GKI Menteng. Dalam rangka bulan keluarga kita di bulan Oktober dengan tema Kumulai dari Keluargaku, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga paduan suara harmonik tidak mau ketinggalan loh ikut berpartisipasi dengan menaikkan pujian yang indah buat Tuhan. Vokal grup anak remaja dan juga sekolah minggu akan ditampilkan pada minggu ketiga tanggal 17 Oktober, sedangkan paduan suara harmonik pada minggu keempat tanggal 24 Oktober. Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Selain itu, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng juga diundang dan diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan Pojok Sapa, yaitu sebuah kegiatan menyapa sesama melalui video singkat dengan template kata-kata yang sudah disediakan oleh panitia. Semua video yang terkumpul akan dinilai dan akan dipilih beberapa video terbaik dengan kategori yang sudah ditentukan oleh panitia Bulan Keluarga. Mari semuanya terlibat dan silahkan cermati video mengenai hal teknis kegiatan Pojok Sapa. Pemenang akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober atau penutupan bulan keluarga GKI Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan GKI Menteng semua? Serukan acaranya. Marilah kita semua bersama mengikuti acara-acara bulan keluarga sehingga kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama bersekutu, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan walaupun kita baru bisa bertemu secara virtual. Dan lebih penting lagi, kita gunakan bulan keluarga ini untuk merenungkan bagaimana kita bisa memulai dari keluarga kita. Sampai jumpa.
Saya Eli Arsita mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kristel Gultom mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami, saya Christian, saya Kristo, ingin mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, pada minggu ketiga dalam perayaan bulan keluarga di GKI Menteng, kita dipersiapkan sebagai sebuah keluarga yang saling melayani. Dalam ikatan kasih yang tulus dan murni dari sumber sang cinta Yesus Kristus, biarlah kita memulai ibadah ini dengan membawa kerinduan yang begitu besar akan persekutuan dengan umat dan Tuhan. Sekarang marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Pujilah Tuhan sebab besar cintanya dan memuji Tuhan selalu. Pujilah Tuhan sebesar kuasa-Nya, pujilah Tuhan sebesar cintanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebesar kuasa-Nya, pujilah Tuhan sebesar cintanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat yang terkasih, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema keluarga yang saling melayani. Melalui tema ini, kita bersama-sama diajak untuk belajar dari panggilan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita untuk menghidupi kehidupan menjadi pelayan dan juga menjadi hamba. Sebab melayani merupakan satu panggilan yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus, karena Kristus sendiri pun hadir bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberi nyawanya buat orang-orang yang ditebus. Nah, untuk kita, setiap kita nih, setiap keluarga, di dalamnya juga setiap pribadi, diajak untuk menghidupi semangat melayani itu. Dan tentunya, melalui tema hari ini, dan juga dalam semangat bulan keluarga di bulan Oktober ini, kita mau bersama-sama membangun kehidupan keluarga kita yang dipenuhi dengan kasih, saling support, dan juga meninggalkan hal-hal yang berbau kekerasan. Dan biarlah kita bisa saling melayani sebagai tubuh Kristus. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, tetaplah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, tetaplah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai seorang anak, kami mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan yang sering kali. Entah secara sadar maupun tidak kami sadari, telah melukai perasaan orang tua maupun anggota keluarga kami yang lain. Ya Tuhan, sebagai anak, kami seringkali melawan orang tua, terlalu banyak membuat alasan untuk menghindari tanggung jawab. Bahkan kami juga tidak jarang melukai anggota keluarga kami yang lain, melalui perkataan maupun tindakan kasar kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami yang ada di hadapan-Mu, sehingga kami memiliki hati yang diperbaharui. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, serta bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, terimalah berita anugerah yang berasal dari Yesaya pasal 1, ayat 16-18.
yang berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku makasih Allahku, tiada yang setaranya. Manakah dapat hidupku ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya akulah sang putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allahku tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan takhta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allahku tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih untuk kasih dan setia dari Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun kami belum bisa bertatap muka secara ragawi dan secara langsung. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus menyatukan dan mengikat kami bersama dalam satu iman yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, sabda-Mu yang agung itu boleh menghibur, menegur, dan menguatkan kami. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami, menolong kami untuk bisa memahami dan mengerti, dan terlebih dari itu, kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami secara pribadi, di tengah keluarga, maupun juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Bersabdalah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu, dan berkatilah seluruh peralatan yang kami gunakan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10, ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu
dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi, kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Halo semuanya, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur sekali bahwa saya bisa berjumpa melalui layar tentunya ya Bapak Ibu sekalian, bersama dengan para keluarga, sahabat di GKI Menteng. Dan perkenalkanlah, nama saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya biasa dipanggil hanya 3 huruf, ABS. Ya, jadi bisa dipanggil Kak ABS, Kak Pendeta ABS, silakan Mas ABS, begitu ya. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, dan saya dikaruniai seorang putri yang saat ini sudah berusia 1 tahun. Dan senang sekali meskipun tak dapat bertatap muka secara langsung, tapi masih bisa melayani, ya, sharing bersama dengan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan juga adik-adik sekalian ya, karena saat ini ibadah kita spesial. Ya, kita mengapresiasi dan juga mengakomodasi teman-teman, anak-anak sekolah minggu ya, untuk ibadah bersama dengan orang tua, dengan papa mama, ya, tentu juga yang lainnya. Kenapa? Kita dalam rangka bulan keluarga. Nah, pada hari ini tema kita adalah keluarga yang saling melayani. Weh, asik ya temanya ya. Nah, untuk memulainya, KABS atau saya ingin sharing dulu nih. Ya, ingin sharing. Mungkin dari antara kita ada yang tahu, ada yang belum tahu, ada yang tahu tapi lupa ceritanya karena mungkin juga ketuker-tuker. Ada sebuah dongeng yang berbicara tentang keluarga dan hubungan di dalam keluarga. Ada yang tahu nggak kira-kira dongeng apa ya? Ini dongeng terkenal dari Indonesia tentunya. Ayo. Clue-nya adalah bumbu dapur. Udah pasti tahu lah ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Mungkin dari antara kita ada yang belum tahu nih, adik-adik ada yang nggak tahu bawang merah dan bawang putih itu ceritanya seperti apa sih? Pokoknya nanti tanya aja mama papahnya ya.
Ya jangan cuman kita nonton yang lain atau baca yang lain, baca juga legenda-legenda atau cerita-cerita dongeng dari Indonesia, bagus-bagus loh. Nah salah satunya ini, bawang merah dan bawang putih. Sedikit aja deh, saya kasih gambaran gitu ya, mungkin Bapak Ibu dan juga saudara sekalian bisa menambahkan kalau ada yang bertanya ya, anak-anak kita ataupun juga sepupu kita ya, cucu-cucu kita, silakan ditambahkan. Jadi bawang merah, bawang putih adalah nama ya, nama yang disematkan dari dua orang putri, di mana dua orang putri ini tinggal bersama dengan ibunya dan ayahnya itu sudah meninggal. Nah, tetapi ternyata karena bawang merah dan bawang putih ini punya perbedaan karakter, tentu terjadi apa ya? Perbedaan dalam cara pandang tentunya, sikap, ya sifat, bahkan ibunya sendiri pun seringkali bersekongkol dengan si bawang merah untuk bukan mengerjai sih, tetapi nyuruh-nyuruh si bawang putih. Bawang putih kan sifatnya lembut, ya sabar, penyayang, begitu ya. Nah, apa yang terjadi sih? Ya, saya nggak akan menjelaskan lengkapnya seperti apa. Tetapi dari cerita ini ada sebuah hal menarik, yaitu bahwa ada tokoh yang diharuskan untuk melayani segalanya atas kebutuhan dan juga apa yang diperlukan di keluarga ini, ya. Lalu juga ada tokoh yang harus dilayani, nggak boleh nggak dilayani, harus dilayani, wajib hukumnya, yaitu adalah si ibu dan bawang merah. Jadi bayangkan di sebuah keluarga sudah langsung dibagi tugas, ada yang harus melayani tugasnya, nggak mau tahu, ya mau dia capek, mau dia banyak tugas dan lain sebagainya, harus melayani, mulai dari makan, minum, masak, nyuci baju, nyuci piring, semua, ya. Dan ada yang harus dilayani. Yang dilayani adalah bawang merah sama ibunya. Wah, ini menarik sekali. Kenapa? Adil nggak sih kira-kira? Adil nggak adik-adik? Masa yang disuruh-suruh kita, terus kakak kita nggak pernah. Ya mama juga marahinnya kita mulu. Ya nggak adil ya, rasanya nggak enak ya. Mana di sini katanya keluarga yang saling melayani, tapi kok yang melayani cuma satu orang, satu pihak. Dapat kekerasan pula, ya kan? Dibentak-bentak, disuruh-suruh. Nah, mungkin ada cerita yang mirip dengan itu, tapi versi luar negerinya gitu ya. Ada juga dongeng yang mungkin adik-adik untuk zaman now gitu ya, lebih akrab nih, lebih ngerti. Kalau bawang merah, bawang putih mungkin belum terlalu denger. Ini buat papa mama, ini buat opa oma ya. Buat yang tahu cerita ini. Tapi untuk yang kita nih, anak-anak zaman now, ya adik-adik zaman now, mungkin taunya kisah ini. Nah, Cinderella ya. Hampir mirip-mirip juga. Bahwa Cinderella mendapatkan perlakuan yang kasar, perlakuan yang tidak adil dari orang tuanya, dari ibunya, ya walaupun ibu tiri, dan saudara tirinya. Tetapi yang terjadi adalah si Cinderella ini, sebelum dia menjadi putri Cinderella itu loh, dia kan disuruh ngapa-ngapain, suruh melakukan banyak hal, ya, dan harus melayani lagi itu, nyuci piring, nyuci baju, masak, menyediakan ini, menyediakan itu, bantu ini, bantu itu, pokoknya tenaganya diperas habis. Mau ikut pesta nggak dibolehin, dikunciin, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada sebuah persaingan yang nggak sehat dan diperlakukan nggak adil. Waduh, enak nggak ya kira-kira digituin? Enak nggak? Enak, diperlakukan tidak adil. Aku nggak boleh, yang lain boleh. Aku nggak dikasih, yang lain dikasih. Boleh, enak nggak? Tentunya nggak enak ya. Nggak enak banget begitu kan. Diperlakukan tidak adil, apalagi bersaingnya nggak sehat. Kalau bersaing mah boleh, berkompetisi boleh. Tapi kalau nggak sehat itu yang nggak enak ya. Ya namanya juga nggak sehat, pasti nggak enak lah ya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah hari ini, dua contoh dongeng tadi, baik itu dongeng Nusantara, yaitu bawang merah dan bawang putih, juga dongeng yang Cinderella itu ya, itu sebenarnya mau menceritakan sebuah realitas gambaran kehidupan. Bahwa kondisi-kondisi yang ada yang harus melayani, ada yang harus dilayani, lalu dalam prosesnya, dalam bentuk-bentuknya, ada yang nggak sehat, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang real loh dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, papa, mama, atau mungkin papa punya kuasa
Itu ya. Mama juga. Kita jadi korban. Atau sebaliknya, jangan-jangan papa mama tunduknya sama anak-anak. Diperlakukannya nggak adil oleh anak. Ya, kalau lagi minta duit, datangnya ke papa, baik-baikin papa. Tapi kalau misalnya lagi ngerjain PR, datangnya ke mama. PR-nya jelek, nilainya jelek, mama yang dimarah-marahin. Waduh. Nah, adik-adik, teman-teman, bapak ibu, semua yang ada di sini, kayak lagu ya, sadar atau tidak, hidup kita seperti dongeng, tetapi sebenarnya bukan dongeng. Yang ada adalah relasi dan keinginan kita itu dipenuhi sandiwara dan kepalsuan sehingga terlihat seperti layaknya dongeng kayak tadi. Bawang merah, bawang putih kan dongeng. Tapi kejadiannya kan ada aja dalam kehidupan kita, betul nggak? Betul nggak? Cinderella kan juga dongeng. Tetapi perlakuan yang dialami oleh Cinderella mungkin juga dialami oleh kita. Entah kita sebagai anak, entah kita menjadi orang tua. Ya. Dan lain sebagainya. Sadar atau tidak ada kepalsuan dan sandiwara ketika kita bertindak, berlaku dalam menghidupi keluarga kita. Seperti layaknya bawang merah ataupun juga Cinderella. Ya. Nah, adik-adik, teman-teman, bapak ibu dan semuanya, bicara soal keinginan dan kepalsuan yang menjadi sebuah sandiwara untuk mendapatkan sesuatu, untuk menginginkan sesuatu. Ya, kalau tadi dua dongeng itu bicara soal konteks keluarga, maka bacaan Alkitab hari ini pun juga bicara soal kepalsuan atas keinginan para murid Yesus. Dialog antara para murid Yesus dengan Yesus. Di mana sebenarnya dialog ini menjadi menarik. Kenapa? Karena dialog ini ya antara Yohanes dengan Yakobus kepada Yesus, itu sebenarnya dialog di mana Yohanes dan Yakobus ini punya keinginan tersendiri menjadi murid Kristus. Tetapi sebenarnya keinginan itu palsu. Keinginan itu atau motivasi itu motivasi yang palsu dan keliru. Apa kelirunya? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, permintaan Yakobus dan Yohanes apa sih tadi? Ya, dia ngomong apa Pak sama Yesus? Hah? Ngomong apa kira-kira? Nah itu ya, ada di situ ya. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kesayangan, betul nggak? Siapa sih yang nggak mau jadi orang yang paling dipandang? Siapa sih yang nggak mau dapat prestasi? Ya di sekolah aja kita pengennya prestasi kok, sehingga dapat apa ya, dipandang, dihormatin, ya, dibaik-baikin, ya. Siapa yang nggak mau? Ya, saya juga mau. Tetapi ternyata keinginan si Yakobus dan Yohanes ini adalah keinginan yang tidak sesuai dengan panggilan menjadi murid Kristus. Fokusnya apa? Fokusnya Yohanes dan Yakobus apa? Duduk dalam kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Dia ingin juga menjadi pribadi yang dimuliakan. Dimuliakan berdampingan bersamaan dengan Yesus Kristus. Bukannya nggak boleh, tetapi ini menjadi sesuatu yang keliru karena panggilan menjadi murid Kristus bukan untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, bagaimana kemudian Tuhan Yesus meresponsnya? Nah, ini menarik. Yesus berkata tadinya di awal ya, di ayat 39 kepada Yohanes dan Yakobus, ya, bukan Yohanes ABS ya tentunya ya, kepada Yohanes dan Yakobus bahwa apakah kamu bisa meminum cawan ini? Artinya apa? Bisa nggak menanggung beban berat yang harus Yesus jalani? Untuk apa sih? Untuk menebus. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Mereka sanggup nggak? Yesus tahu mereka akan tiba waktunya untuk menjadi penerus dari kabar dan juga karya yang Yesus lakukan. Tetapi bukan dengan menjadi pribadi yang duduk dalam kemuliaan. Memang pada akhirnya nanti para murid ini dipermuliakan oleh Tuhan Yesus, betul. Tetapi bukan untuk memperoleh kemuliaan duniawi. Makanya Yesus berkata begitu. Duduk sebelah kanan kiri aku, ya aku nggak berhak memberikannya. Tapi itu tersedia, akan diberikan bagi mereka yang akan tersedia, itulah pokoknya. Ya. Jadi bagi Yesus, pertanyaan para murid ini, atau pernyataan para murid ini, khususnya Yakobus dan Yohanes, ini menjadi sesuatu hal yang keliru. Karena apa? Mereka mengejar kemuliaan dan ingin menjadi pribadi yang dimuliakan. Yesus tahu keinginan mereka, dan keinginan itu palsu, keliru. Tapi disinilah kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada Yohanes dan Yakobus, tentunya juga pada para murid yang lain.
Kita tadi lihat ya, para murid, 10 murid yang lain sempat kesel juga nih sama si Yohanes dan Yakobus ini. Kok ngomongnya begitu? Kok mintanya begitu? Ya mungkin mereka juga pengen kali ya. Tetapi disinilah justru Yesus memberikan pengajaran. Bahwa bicara soal kemuliaan dan menjadi yang dimuliakan, dalam konteks skala itu, kira-kira tipe yang paling muncul, yang paling dominan, yang paling umum adalah ketika orang pengen menjadi orang yang dimuliakan, memperoleh gelar-gelar kemuliaan. Dan gelar-gelar kemuliaan itu biasanya disematkan oleh para pejabat dan juga mereka pembesar-pembesar penguasa kala itu. Dilakukan dengan apa? Dengan tindak kekerasan dan sikap kepemimpinan yang otoriter. Tangan besi, ya, keras, ya, ngatur sana ngatur sini, bahkan menekan, menindas, berlaku tidak adil, otoriter, apalagi macam-macam lah. Pokoknya sebuah tindakan yang tidak mencerminkan kasih. Yang penting kalian semua takut sama saya. Wow. Kalian semua patuh sama saya. Caranya bebas. Yang penting saya mendapatkan hormat, kemuliaan dari kalian semua. Enak nggak kira-kira kayak gitu? Untuk jadi orang yang dimuliakan mungkin enak. Tapi buat kita yang harus memuliakan orang tersebut rasanya nggak mau deh. Ya nggak? Betul nggak? Masa kita harus taat takut pada pembuli? Mungkin bahasa sekarangnya begitu ya. Jadi Yesus membandingkan para pembesar-pembesar dan juga penguasa-penguasa itu memperoleh kemuliaan dan menjadi pribadi yang dimuliakan dengan cara-cara kekerasan dan juga dengan tindakan yang otoriter. Nah, buat Yesus nggak demikian. Sehingga ketika para murid memikirkan bahwa aku mau duduk di samping Yesus di sebelah kanan dan kirinya, bukan dalam rangka bahwa kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang gampang banget didapatkannya. Enggak. Justru disinilah Yesus mengajar bahwa ketika kita mau menjadi pribadi yang dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan itu, caranya seperti apa? Ayo, kira-kira caranya seperti apa? Ini. Menjadi pelayan. Dan juga melayani. Itu yang Yesus katakan loh Bapak Ibu. Adik-adik sekalian, ya, bahwa untuk menjadi pribadi yang dimuliakan, mendapatkan kemuliaan bukan dengan cara kekerasan dan otoriter, bukan dengan cara bentak-bentak, marah-marah, menindas dan lain sebagainya, tapi justru menjadi pelayan, menjadi orang yang melayani. Bukan berarti menjadi pelayan, cita-cita saya menjadi waiters, bukan. Ya walaupun waiters itu pekerjaan yang mulia juga, ya. Tapi bukan itu maksud Tuhan Yesus. Yang menjadi maksud Tuhan Yesus adalah kita tidak mencari kemuliaan demi memuliakan diri sendiri. Tapi kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan juga nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan cara apa? Menjadi pribadi yang melayani. Dan inilah yang menginspirasi tema kita hari ini, keluarga yang melayani. Pilih mana? Buat ibu bapak, buat adik-adik semua, buat anak-anak semua, buat teman-teman semua. Kita mau punya keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan. Atau keluarga yang melayani, yang saling melayani. Ayo, pilih yang mana? Oh jelas lah, pilih yang ke bawah lah, keluarga yang saling melayani. Tapi realitasnya apa? Nggak sedikit terjadi kekerasan justru di rumah tangga, di keluarga. Orang tua anak, anak orang tua, anak kepada nenek, nenek kepada mantu, dan lain sebagainya. Ya, sadar atau tidak mungkin kita sebagai orang tua punya sifat yang kasar dan keras terhadap anak kita. Anak kita nggak mau belajar, lalu kita kata-katain dengan kata-kata, mau jadi apa kamu, dan lain sebagainya. Padahal mungkin mereka nggak mau belajar, sebenarnya pengen belajarnya ditemani papa mamanya. Tapi kita langsung menanggapinya gitu ya. Habis itu apa? Dibanding-bandingkan. Kamu ya nggak kayak anaknya om tuh, lihat tuh. Prestasinya luar biasa. Ya udah kata-katanya kasar, tindakan-tindakannya penuh dengan kekerasan. Diancam, dicubit, ditempeleng, dan lain sebagainya. Apakah itu bisa menghadirkan damai sejahtera? Atau justru sebaliknya? Suami kepada istri, istri kepada suami, sama juga.
tolong dong bikinin kopi. Masih mending itu pakai kata tolong ya. Biasanya, kopi dong. Nggak pahit. Nggak pahit, nggak manis. Emangnya istrinya mbak apa disuruh-suruh? Nggak bisa pakai kata tolong. Nggak ngelihat dia mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Mana keluarga saling melayani kalau dari mulut aja kita sudah mengeluarkan kata-kata kekerasan. Ya, dari mulut aja kita nggak bisa melayani. Maka dari itu yang kedua, penting nih untuk menjadi keluarga yang sifatnya suportif dan apresiatif. Caranya gimana? Mungkin papa mama punya waktu lah bareng 10 menit, 30 menit duduk bareng bersama anaknya, doa bersama, ya, tanya pelajaran apa yang sulit, lagi belajar apa. Serius deh, PJJ itu kan melelahkan ya, betul ya. Nah, peran orang tua menjadi penting di sini. Cara melayaninya mungkin kita mendoakan, memberikan semangat, ya. Walaupun kadang-kadang anak-anaknya juga gitu ya. Apa sih mama berisik? Ya. Nah, itu juga anak-anak jangan begitu dong. Mama papa kan juga bekerja, juga punya tanggung jawab buat kalian. Kita juga harus suportif dan apresiatif. Apresiatif itu apa? Kalau dikasih makanan, dibuat makanan, ma terima kasih, papa terima kasih. Ya. Kita ngelihat mamanya kayaknya capek gitu ya. Kita datang dari belakang peluk. Waduh, itu lu. Kehangatan tersendiri. Ya, jangan lupa mama juga papa juga kan nyiapin makanan buat kita, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu cara mereka melayani. Kita anak juga menjadi anak yang mau melayani orang tua. Caranya mungkin kita nggak bisa jadi yang kayak hebat begitu ya. Tapi menjadi anak yang baik, anak yang tahu diri, itu udah menjadi cukup sih. Ya, yang penting apa? Semangat melayani. Caranya gimana? Berbagai macam cara. Kita mendengarkan nasihat orang tua juga mendengarkan omongan anaknya. Itu cara-cara sederhana. Lalu apa lagi? Wah, anak-anak saya udah nggak ada pak, mereka sudah pada mentas. Apa sih mentas? Udah pada nikah. Ya, saya cuman oma opa, saya cuman kakek nenek, mbah, eyang kakung, eyang putri aja. Jangan salah. Kita pun menjadi pribadi yang turut dipanggil untuk melayani di tengah keluarga. Caranya apa? Menjadi teladan nih buat oma opa, ya, buat kakek nenek, buat mbah kung, mbah putri, eyang kakung, eyang putri, opung, ya, menjadi teladan buat anak kita, sekaligus juga buat cucu kita, ya, buat menantu kita. Kita menjadi teladan. Mungkin kita juga membantu mereka di tengah situasi mereka, anak-anak kita sibuk bekerja, lalu cucunya nggak ada yang jaga. Ya kita hanya menemani, menghibur. Nah ini juga jangan keterlaluan juga nih ya. Bapak ibu yang punya anak terus dititipkan ke oma opanya. Semuanya oma opanya yang ngurus, kita nggak mau ngurus. Tunggu dulu. Ya, oma opa juga pengen punya kebahagiaan, bukan harus ngurus-ngurus. Ya. Tapi di sini panggilan untuk oma opa menjadi teladan. Ya. Atau jangan-jangan malah kita menjadi beban. Ayo, menjadi beban. Ya, mertua versus menantu. Wah, apalagi beban. Ya, oma opa ngebebanin anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang ya seringkali oma opanya merasa bahwa aku nggak mau ngebebanin anakku lagi. Ya, tinggal sendiri, lalu anak-anaknya khawatir. Ya, tetapi di sini yang mau dikatakan adalah keluarga yang melayani bukan menjadi orang yang bersaing dengan mencari kemuliaan diri, tapi justru berkorban, memberikan yang terbaik agar keluarga kita, setiap anggota di tengah keluarga kita itu merasakan kasih Tuhan, mengalami kuasa kasih Tuhan. Dan itulah yang direncanakan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Makanya dia bertanya kepada para muridnya itu ya, Yohanes, Yakobus, memang kamu sanggup minum cawan ini? Mau ngangkat bebanku, menanggung bebanku, sanggup nggak? Jangan cuma pengen dimuliakan untuk mendapatkan popularitas sendiri, enggak. Ya. Demikian juga dengan opa oma, cenderungnya kan gitu. Aku yang mau diperhatikan dong sebagai orang tua. Ya memang kamu sudah berkeluarga, tapi perhatikan aku. Nah, itu penting ya. Tapi jangan sampai itu menjadi beban. Jangan sampai juga kita kemudian, karena kita punya cucu,
Kita sayang sama cucunya. Tanpa sadar, justru kita menjadi bumerang buat orang tua dari cucu kita. Anak kita sendiri dan mantu kita tentunya. Kenapa? Seolah-olah kita nggak percaya ketika mereka mendidik anak-anak atau cucu-cucu kita. Ya. Dan itu jangan salah, itu menjadi beban tersendiri. Pintar-pintarlah menempatkan posisi. Ketika kita bisa membantu sebisa mungkin di tengah situasi kita sebagai oma opa yang sudah pensiun mungkin, yang mau menikmati hari tua, jadikanlah juga itu sebagai bagian dari pelayanan kita. Ya. Ingat menjadi pelayan, ya, menjadi teladan. Jangan menjadi beban. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Saya mengajak kita untuk tetap terus menjadi anak dan menantu yang berbakti nih di tengah keluarga kita. Ya, kecenderungannya apa? Seringkali berantem tuh anak sama mertua. Betul nggak sih? Makanya sering ada jargon buronan mertua. Waduh, ngeri banget ya. Karena apa? Mungkin waktu menikah, ya, aku sayang kamu, kamu sayang aku, tapi mungkin lupa menyayangi bahwa kamu itu adalah punya keluarga. Jadi aku nggak sayang keluargamu, tapi aku sayang kamunya. Waduh. Ya, aku terima kamu apa adanya, tapi aku nggak terima keluargamu apa adanya. Nggak terima papa mamamu. Efeknya apa? Perlakuan kita kasar terhadap mereka. Kita cenderung melupakan. Ya, anak lupa sama orang tua, anak lupa sama mertua. Ya, tidak jarang, ya, justru itu menjadi masalah di tengah keluarga. Bagaimana kemudian kita sebagai anak yang mungkin sudah berkeluarga tetap menjadi anak yang melayani orang tua kita, mertua kita? Bukankah kita seharusnya membahagiakan mereka, bukan malah morotin uangnya, bukan malah bikin masalah lagi, udah berkeluarga malah bikin masalah? Ayo, tetap kita menjadi anak. Walaupun kita udah menjadi papa mama punya anak, kita adalah berstatus anak terhadap orang tua kita, mertua kita. Bagaimana kita tetap menjadi anak-anak yang berbakti sampai orang tua kita atau mertua kita itu berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kita memberikan diri yang terbaik, melayani yang terbaik, menghibur yang terbaik. Mungkin nggak bisa satu rumah, kita by phone, ya, video call. Itu bentuk melayani. Ya, artinya apa? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban diri, mungkin juga berkorban harta. Yang penting orang tua, mertua kita sehat, bahagia, menikmati hari tuanya, bukan kita membebani mereka. Ya, dan ini panggilan keras nih. Jangan menjadi anak yang tambeng, anak yang bebal. Orang tua ngomong apa, bodo amat lah. Waduh, ya adik-adik ya, jangan kayak gitu. Ya, ingat, Tuhan Yesus hadir bukan untuk dilayani tapi melayani. Mungkin kita cuman bisa ngasih ambilin air minum, tolong. Ya, terus apa? Beliin dong ke warung, ya. Mungkin saat ini pandemi gampang online gitu ya. Apalagi melayani orang tua. Macam-macam bentuknya. Ya. Menjadi anak yang nggak bermasalah di sekolah aja itu udah bentuk dari pelayanan kita kok sebagai anak. Ya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya melayani. Bukan cuma di gereja, tetapi di keluarga pun melayani itu menjadi sangat amat penting. Karena itu adalah identitas kita. Maka dari itu, dalam bulan keluarga ini, tema hari ini menegaskan untuk menjadi keluarga yang saling melayani. Bukan cuma tugas dari ART saja, bukan cuma tugas dari istri saja, bukan cuma tugas dari suami saja, atau anak-anak yang harusnya hormat sama kita, tapi setiap kita punya tugas penting untuk saling melayani. Ya, keluarga kita, rumah kita, ya, mau kita arahkan kemana? Salah satunya adalah dengan cara kita hidup untuk saling melayani. Selamat menghidupi keluarga kita dengan tindakan dan sikap saling melayani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam sukacita yang besar. Tuhan Yesus, semoga Tuhan menyertai kami. Semoga kami tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas kami. Jadikan kami anak-anak yang taat padamu dan orang tua kami. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam iman yang besar. Tuhan, di situasi pandemik seperti sekarang, ada banyak orang yang terkena dampak pandemi. Kiranya menolong semua yang kesusahan. Semoga Tuhan juga melimpahkan berkat melalui pekerjaan Papa Mama kami. Kami mohon Tuhan memelihara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam kasih yang berasal daripadamu. Kami mohon anugerah Tuhan bagi setiap keluarga di GKI Menteng. Kiranya kakek, nenek, ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga yang dapat hidup dalam cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Esra 2 ayat 68-69. Demikian, beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberikan sumbangan sekedar kemampuan mereka. Untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Persembahan di tengah pandemi ini dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng sesuai dengan nomor ataupun QR Code yang tertera di layar. Sekarang marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan Yesus sebagai iringan pengucapan syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sang dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah dan terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ya Tuhan, Sang Sumber Berkat, kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sebagai sebuah keluarga dan jemaat. Di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19, kami tetap selalu merasakan penyertaan dan berkat kehidupan dari-Mu. Baru saja kami memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkati segala proses pengelolaan dana persembahan ini, agar sesuai bagi pekerjaan misi Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Saya Eli Arsita mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Kristel Guto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.